Zania ini adalah seorang wanita selingkuhan dari suaminya MZ. Ya diteror bisa-bisaan, parah banget Lo lah. dibilang si Yayang kalau nggak salah ya? Yayang, lo dikatain apa lagi sama dia? Dikatain Apa? Dikatain terus? busuk lah. Udah busuk lagi? Iya, iya. Oke, terus? Jual diri apa Jual segala- diri. Ini harga 4 juta apa segala macam. Mau penjarain kamu 15 tahun penjara, apa perzinahan apa segala macam gitu. Kan orang tua diancam gitu, emang enak mas? Kan nggak enak, gimana pun juga dia anak saya. Kok dengan seenaknya kamu bilang mau menjarain, dijemput polisi, ditunggu di Polda jam 10 kalau aku nggak ngadep dia. Ya mungkin suami lo penasaran, belum tahu rasanya gue kayak gimana, makanya kayak gitu. Emang aku tuh nggak sebaik itu, tapi nggak sejelek itu juga gitu loh mas. Dan lo nggak nipu. Nggak nipu, terus Tukang tipu tuh derajat paling di bawah lumpur, di bawah tikus gitu loh. Biasa ya mukanya mah. Sembel gua. aku udah memaafkan siapapun, apapun yang udah ngata-ngatain aku, hina aku, atau maksudnya kayak dia gimana, aku maafin, tapi sakit hati aku tuh sampai kapanpun nggak bakal pernah bisa lupa. Ketika kita belum bisa kasih manfaat untuk orang lain, setidaknya jangan pernah merugikan orang lain. 3, 2, 1, close the gorden. Oke, tenang Zania. Kamu orang secantik ini nggak usah grogi depan aku, ya. Oke, dan kita nggak ada kontrak sama Tepucu kan? Enggak ada mas. Kenapa ada di sini? Sorry mas, lupa. Siapa tahu mau endorse? Oh siapa tahu, oh ya Oh, Tepucu iya. kalau mau endorse silakan, ya. Di sini ini podcast lagi dilihat banyak orang nih guys, ya Tepucu. Buruan endorse ini. Kalau enggak nanti teh botol. Keduluan orang. Ya siapa aja lah ya. Oke. Oke. Zania ini adalah seorang wanita yang merupakan selingkuhan dari suaminya MZ. Orang yang nipu gua. Ini orang yang dituding katanya merusak rumah tangganya MZ dengan suaminya. Keterlaluan. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Gua berpikir keterlaluan gitu. Tapi bener nggak lo selingkuhannya suaminya MZ? Enggak. Kenapa dia bisa berkuar-kuar? Dia kan posting foto lo dengan suaminya, ya. Terus dia ngedatengin rumah lo, apa rumah orang tua lo tuh itu. Itu rumah nenek aku. Lo diteror abis waktu itu kan? Iya diteror bisa-bisaan, parah banget Lo lah. dibilang si Yayang kalau nggak salah ya? Yayang, lo dikatain apa lagi sama dia waktu itu? Dikatain Apa ya? Dikatain plak. Terus? busuk lah. Udah busuk lagi? Iya, iya. Oke, terus? Jual diri apa Jual segala- diri. Ini harga 4 juta apa segala macam. Harga 4 juta. Emang berapa sih harganya sekarang? Tergantung mas. Ya. Tergantung. Oke, ini harga 4 juta terus? Terus kayak apa? Mobil kreditan juga apalah gitulah. Bensin masih minta-minta gitu. Kenapa dia bisa murka banget sama lo pada saat itu? Mungkin gara-gara ada foto itu, foto yang diambil sama mantan asisten aku Oke, itu loh. tapi kan biar gimana foto itu editan nggak lo dengan suaminya dia si Enggak, El? emang fotonya bener. Emang bener lo foto Iya. dengan suaminya dia ada? Tapi fotonya kayak bukan minta fotoin dong, enggak. Iya. Jadi kayak itu emang diambil diam-diam gitu loh. Oke, itu lokasi di mana sih? Di tempat aku. Oke, jadi suaminya dia lagi datang tempat lo? Jadi pada saat itu aku ceritain dari awal ya. Oke, ini lo cerita jujur ya? Iya, cerita Ya, jujur. oke. Pada saat itu Iya. dia tuh selalu ngontekin aku Dia lewat ini siapa si M? Mbak M, oke. enggak L. Oh L suaminya? Iya. Ah. Lewat DM gitu. Jadi nggak pernah WhatsAppan apa, nggak ada kontak WhatsApp sama sekali. Ngontak ke DM bilang apa? Aku ini habis dari Jakarta, kamu lagi apa? Ini lagi diem aja, lagi nggak enak badan. Emang pada saat itu kalau lagi enak badan, aku pusing banget nih, habis ngurusin kasusnya ini yang sama Kasus istrinya, yang sama siapa katanya? yang Mbak Uci. Oke, oh Mbak, oh yang di Surabaya, oke. Ngurusin, oke terus? Terus pengen Masih kamu simpen nggak DM-nya? apa? Nggak ada, cuman yang terakhir nanti aku cerita ya. Iya, iya, oke, Yang ini oke, dulu aja. oke. Terus udah gitu, lagi pusing banget Iya. nih, pengen ngobrol aja, Iya. pengen ngobrol aja, dan posisinya kan, oh ya udah oke, aku mampir ya bentar aja, oke nggak apa-apa gitu kan. iya. Pada ibaratnya gini, orang mau ngobrol ya udah nggak apa-apa, cuman memang pada saat itu salahnya aku, oh iya harusnya aku tidak boleh menerima tamu gitu, ngerti nggak sih? Oke, kamu terima ke rumah kamu tuh. Oke, terus? Bukan rumah sih, kayak apartemen gitu. Apartemen di Bandung. Di Bandung. Oke, kamu terima pada saat itu bulan apa kejadiannya?
Udah lama banget ya, itu Agustus kalau nggak salah ya. Oke, terus tiba-tiba foto itu bisa terjadi? Nah, aku kan karena ada asisten aku ini, nggak apa-apa. Oh, gitu. jadi ada orang lain. Ada orang lain, dia juga sama supirnya, nggak dia datang sendiri, ada Supirnya juga datang masuk ke dalam masuk ke dalam. apartemen juga? Iya, duduk di kursi barengan. Oke, karena orang ketiga adalah setan loh, hati-hati loh. Iya kan? Empat. Yang setannya yang mana nih? Gil? Ada 4 mas. Ada 4. Yang ketiga setan, nggak tahu yang mana. Oke, terus ada manajer apa? Mantan asisten. Mantan asisten lo. Oke, terus yang motoin siapa tuh? Dia kan orang si Mbak M ini juga mengakui katanya si mantan asisten aku udah muak dengan apa perselingkuhan abal-abal segala macam. Dia Akhirnya fotoin difotoin itu. Dikasihlah foto itu ke M. Setelah udah nggak kerja sama aku, bukan udah nggak kerja apa, udah nggak bareng sama aku lah Iya, intinya gitu. iya. Dikasihlah itu mungkin sama si mbaknya. Oke, kabarnya sekarang asisten kamu itu, mantan asisten kamu itu kerja jadi asisten dia ya? Betul banget. Berarti yang pernah datang ke sini ya, Lis? Iya. Oke, soalnya nih, sorry nih ya, gue potong lagi. Iya. Waktu dia cerita, gue orangnya nggak lebih-lebihin Iya, ya, gue nggak ngurang-ngurangin ya. Dulu Mbak M cerita bahwa asisten dia yang sekarang itu adalah mantan asisten kamu karena dulu kamu bayar dia cuma 200.000. Dia membelot akhirnya ke M. Oh enggak. Masa lu gaji orang cuma 200.000 sih? Terlaluan banget. Emang dia bener gimana? Gak apa-apa kan, Tuhan lebih tahu. Aku Oke. ngasih apapun Sebetulnya, sama dia. coba gue pengen tahu sebenarnya. Iya. Orang cantik biasanya jujur loh. Jadi apa ya? Kalau aku mah kan sistem ngasih duit ke dia tuh ketika misalkan udah kerja sama aku gitu, ngerti nggak? Karena kan dia sehari-hari sama aku, Mas, makan sama aku, apa segala macam sama aku. Jadi bukan dianggap asisten, jadi udah kayak adik aku sendiri gitu. Oke, Kayak- oke. Tapi ngebantuin kayak kan dia suka bantuin foto. Kebetulan kan aku kemarin-kemarin di kontrak foto gitu. Jadi dia yang bantuin semuanya gitu. Jadi setelah kerja aku kasih Per nih project. uang, ya gitu. Jadi Sering. kamu nggak bayar dia 200.000 sebulan kan? Enggak lah. Nah, mungkin yang 200.000 ini mungkin ya, yang aku bayarin cicilan handphone dia mungkin ya. Oh, dia punya cicilan handphone? Iya, tapi sempat aku kasih handphone kan, cuman handphonenya Iya. dijual dengan alasan mungkin katanya selama 2 minggu kan aku nggak foto. Terus aku nggak ada uang makan karena kan dia di rumahnya. Iya. Jadi dijual. Di Balai Endah bukan rumahnya? Waktu itu di Babatu, kalau di Balai Endah mah kemarin-kemarin. Oke. Terus habis itu? Ya abis itu akhirnya nyicil handphone lah. Cicil handphone? Iya. Yang bayarin cicilannya? Kamu? Oh, jadi kamu bayar cicilan handphone sebulan berapa? 250 kalau Nah, nggak mungkin itu kali yang dimaksud salah. kamu Mungkin ngasih itu yang 250.000. dimaksud, iya gitu. Oke, tapi akhirnya dia membelot ke Mbak M tuh gimana ceritanya? Apakah kamu mengecewakan dia atau mungkin ada yang tidak Enggak sih, memuaskan dari karena kamu? Setinggi-tingginya Supaya meloncat? jabatan orang, Oh, sangka main pepatah ya kan? setinggi-tingginya pendidikan orang, Iya. secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, kalau attitude-nya nggak bagus, ya buat apa gitu Mas, gitu, ngerti nggak sih? Jadi kamu pecat dia apa? Nggak pecat, aku secara halus, kebetulan memang aku habis sakit, terus foto juga aku berhenti dulu gitu kan, Iya. aku memutuskan untuk ya udahlah, aku Iya. pindah tempat tinggal gitu, maksudnya Iya, udah iya. nggak kan di tempat itu lagi. Pada bulan September, Oktober itu aku udah nggak di sana, makanya aku bilang kamu pulang dulu aja gitu. Oke, sebentar. Kayaknya Nggak gue ada mimisan. masalah, nggak ada masalah apapun. Minta ini, mimisan. Ini guys, ini bukan rekayasa guys. Tiba-tiba mimisan. Jangan-jangan. Sebentar. Gue kalau dapet cewek cantik selalu mimisan. Cinta kenapa sih lo kalau kira bintang tamu cantik lo nongkrong di sini? Oke, kita lanjut ya. Artinya pada saat itu efek pandemi Covid mungkin lo lagi kurang nggak ada kerjaan. Enggak, Apa gimana? aku habis sakit Mas, Oh, sempat sakit. sakit GERD kan lumayan gitu. Oke, Lumayan lambung lama, ya. Jadi akhirnya kan dipaksain kerja juga nggak maksimal, terus kayak udahlah aku pemulihan dulu aja gitu. Jadi Oke. kamu pulang dulu aja deh, aku juga bakalan pergi dari si tempat itu gitu, dari apartemen itu. Oke, gitu. bulan apa itu? Oktober. Oktober. Oh, jadi emang dipulangkan dulu, dirumahkan. Terus tiba-tiba pindah kerja ke Mbak M? Aku nggak tahu, malah aku nggak tahu sama sekali. Lu nggak tahu? Karena aku malah sempat ngomong gini ke dia, kamu kalau ada apa-apa, kalau perlu apa-apa bilang aja sama aku. Aku gituin. Nah, tiba-tiba muncul foto itu kan baru-baru ini ya? Iya. Bulan apa kemarin? Waktu nyerang aku tuh awal-awalnya Februari, akhir Februari awal Februari kalau nggak salah. Itu dia udah bermasalah dengan lakinya? Aku nggak tahu. Oke, nyerang kamu awalnya gimana? Kalau nggak salah tuh nggak ada ngehubungin aku ya, cuman tiba-tiba di up aja. Tiba-tiba di up waktu Di bulan Instagram Februari. dia? Iya. Apa Cuma, katanya pertama kali apa nyerangnya? bilangnya kan waktu dia kasus KDRT,
terus nge-up foto itu, bilangnya gini, bisa kalian bayangin, bilangnya ke Jakarta tapi tinggal serumah berbulan-bulan sama gitu. Sama Foto itu udah dikeluarin belum? dikeluarin, di foto itu ada, Iya. sama aku ada buktinya juga. Terus ya silakan aja buktikan kalau misalnya aku pernah tinggal serumah berbulan-bulan sama si. Kan ada CCTV pasti Iya, kan? iya, Lo gitu. berani membuktikan itu? Iya, buktiin aja. Oke. Kalau emang dengan tuduhan dia berbulan-bulan, ya kan aku nggak terima karena aku tidak pernah sama sekali tinggal serumah berbulan-bulan. Dan lo bukan di gitu. Jakarta juga tinggalnya? Bukan. Oke. Jadi si mbaknya bilangnya ke Jakarta, taunya tinggal serumah berbulan-bulan sama Sama si suaminya ini. sama aku, si Iya, suaminya sama iya. kamu. Gitu. Tapi saya nanya dengan jujur ya, kamu jawab dengan jujur karena saya bisa tahu kamu bohong apa enggak. Kamu ada hubungan apa enggak? Apa benar Nggak kamu ada. tinggal berbulan-bulan dengan suaminya? Demi aku nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke. Dari tatapan mata kamu yang cantik ini saya tahu kamu jujur. Bener loh. Gue bisa lihat itu. Karena waktu gue ngomong sama mbak yang itu gitu kan, dia tuh bisa kemana-mana matanya gitu loh. Karena ciri-ciri penipu tuh orangnya biasanya eye contact tuh susah. Ya. Tapi aneh gak sih gue pakai begini? Aneh ya? Oke. Oke, ntar. Saya selesaikan ini dulu ya. Saya terus terang nih masih nafsu denger cerita ini bentar. Aduh. Oh iya gitu ya. Oh iya. Oke guys, saya sudah melepaskan tadi tuh sumbatan. Oke, artinya kamu memang bisa menggaransi atau menjamin bahwa tidak ada hubungan spesial antara kamu dengan Nggak ada El. sama sekali ya. Oke, akhirnya Jadi jadi gimana? Jadi ibaratnya ketemu aja mungkin kayak yang tanpa mungkin 2 kali apa 3 kali lah gitu. Oh, pernah ketemuan 2-3 kali tanpa Bukan ketemuan, jadi kayak itu misalkan tiba-tiba aku mampir ya, kan posisinya ada apa? Asisten aku, Asisten mantan kamu. asisten aku. Terus kayak kan dia menyebarkan bukti nanti ada CCTV HW katanya gitu kan ya. Oh iya dia bilang dia bisa membuktikan dia punya rekaman CCTV HW karena dia kenal Aku sama nggak yang punya takut. HW katanya. Nah, aku tidak takut karena posisinya aku nggak janjian sama dia. Lihat dong di HW aku lagi sama. Tapi emang kamu bener ke Holy Wing? Bener, tapi Holy aku Wing lagi mana nih? Bandung. Oke. Aku lagi sama teman-teman aku. Terus si L-nya nyamperin? Nelponin aku. Nelfonin? Iya, aku lagi penat banget nih. Boleh nggak aku samperin kamu? Tapi aku lagi sama teman-teman aku. Kata, ya udah nggak apa-apa. Sok aja kamu sama teman-teman aku. Paling aku say hi kamu doang. Kata dia tuh gitu. Datanglah. Malah yang angkat telepon tuh asisten aku. Aku bilang ke asisten aku ini, itu gimana ya udah di depan. Samperin dulu. Ya udah kamu aja ke sana. Aku ini. Tapi dia datang sendiri? Sendiri. Dan yang nyamperin pertama itu asisten aku. Keluar. Akhirnya masuk ke dalam. Terus kata asisten aku, temuin dulu aja tuh nggak enak, udah ada di dalam katanya kayak gitu. Oke, terus di HW kamu berapa lama sama dia? Berapa lama ya? Aku lupa lagi, mungkin nggak lama banget dah. Jogging bareng nggak? Jogging? Enggak. Oke, intinya ini tapi gue senang dia lu ngomong jujur nih ya. Lah berkata emang lu pernah ketemu, tapi Emang bener. kronologisnya dia datang gitu kan? Dia datang ya. Oke. Bukan kayak sengaja misalkan dia jemput aku atau misalkan satu mobil Pergi berdua. bareng, Nggak iya. sama sekali. Nggak Berdua, nggak semobil pernah. nggak Oke, pernah nggak mas pernah. gitu. Tapi lu bisa kenal sama suaminya si M ini dan kenal sama M tuh gimana cerita awalnya sih? Jadi kenalnya dari teman aku. Jadi teman aku itu yang suka dibilang sama dia tuh manajernya dia. Yang inisialnya apa nih? Yang inisialnya I. Oke. Jadi dikenalin sama manajer dia. Gitu. Oke, Jadi terus? mainlah ke rumahnya gitu doang udah. Oh jadi kamu temannya manajer dia. Pernah main ke rumah Mbak M ini? Beberapa kali lah. Oke. Terus abis itu? Ya abis itu ya main bareng apa segala macam gitu. Mulai suaminya menghubungi kamu DM tuh kapan? Kapan ya? Jadi nanya. Bisa tahu Instagram kamu tuh gimana gitu? Aku lupa lagi kalau Instagram. Pokoknya intinya dia tahu Instagram kamu gitu ya? Oke, nge-DM? Ya DM say hi doang biasa gitu. Ya wajar lah say hi gitu iya, kan? lagi apa gitu-gitu. Nggak ada yang misalkan kayak sayang-sayangan atau apa, nggak ada. Tidak ada? Nggak ada Oke. sama sekali gitu. Kamu punya pacar nggak sih kalau boleh tahu sekarang? Adalah. Jangan dong. Ada. Ya bercanda guys, ini untuk intermezzo Terus biar aku anak bisa tegak. ngebuktiin dari bulan, kan itu udah lamanya kenal mereka tuh, logika 9 bulan yang lalu, dan Oke. aku tidak pernah ada komunikasi lewat Oke. WhatsApp atau apa sama si
si cowok suaminya ini. Iya nggak Oke. ada sama sekali. Cuman kalau misalkan kontak lewat lain dia kan suka telepon aku lewat itu. Kalau WhatsApp nggak ada. Terus terakhir dia ngontek aku aja ada terakhir. Kapan? Malah aku tuh kasih buktinya ke temennya sahabatnya si Mbak itu. Iya. Maksudnya dari awal aku udah bilang waktu dia Februari posting Sahabatnya aku, yang depannya S ini bukan? ya. Iya. Aku kan bilang gini, yuk ketemu baik-baik gitu. Jangan posting. Maksudnya kan aku nggak terima ya Mas ya. Tiba-tiba Oh, waktu dikatain. kamu udah dijelek-jelekin, kamu sempat ngasih bukti nih. Iya, ini Iya. bukti ini ke sahabatnya. Iya. Mending ketemu aja, ngobrol baik-baik. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku gitu, Mas. Kamu masih mau berbesar hati walaupun kamu udah dijelek-jelekin, dikatain Iya, nggak apa-apa. 4 Iya, juta, pelacur, segala macam, kamu masih mau ketemu sama dia? iya. Kalau aku salah, aku minta maaf yang Masih mau baik-baik. minta maaf? Waktu bulan Februari ya Mas ya, belum Oke. sefatal yang kemarin. Belum sefatal yang kemarin ya, oke. Gitu. Makanya aku kasih bukti yang ini nih. Tapi ini coba jangan di ke kamera ya. Enggak. Mas lihat ini, September ya. Oke, ini Instagramnya si cowok ya. Oh, kamu screen record ya? Iya, Bagus, iya. good itu bukti banget. Oke. Biasa aja Mas. Ada Oke. nih, komen-komen gini aja. Oke. Dia yang sering duluan nanya-nanya Iya. tentang postingan story Iya, kamu ya? Iya. Kamu juga jawabnya cuma singkat-singkat, alhamdulillah, hahaha gitu ya. Iya. Iya kak, ya kan? Gini doang. Udah, Oke. ini terakhir tuh udah. Nggak ada lagi. Oke. Ini aku kasih ke si sahabatnya itu Iya, loh, waktu iya. bulan Februari ya Mas ya. Terus aku malah nge-DM si cowok itu nggak dibalas waktu bulan Februari. Aku DM gini. Oke, cowok ini sempat kamu DM ya? Kak, Iya. mohon maaf bisa jelasin nggak ke KM masalah foto yang di IG KM post? Atau kita ketemu aja bertiga lurusin, aku nggak pernah lo ada hubungan sama kakak sama sekali. Komunikasi yang gimana-gimana juga nggak pernah banget kak, malahan udah 6 bulan yang lalu. Aku nggak mau di posisi kayak aku yang salah atau gatal duluan, amit-amit deh. Itu ada statement yang tinggal serumah berbulan-bulan, udah fitnah banget jatuhnya, tolong dikelarin secara baik-baik. Lo udah DM ke si cowok, nggak dibalas? Nggak. Sampai sekarang? Oke. Kenapa kira-kira nggak dibalas? Nggak tahu. Terus yang nggak terimanya itu waktu kemarin kan abis-abisan ya fitnah aku dikatain lulusan SD apa sih? Oh iya, kamu dikatain lulusan SD kan, sempat di story dia. Oke. Emang lulusan SD? Enggak lah Mas. Hah? Aku ijazah SD, SMP, SMA ada kok semuanya gitu. Ada. Oke. Ada. Kenapa dia bisa ngatain kamu lulusan SD? Nggak ngerti aku juga. Apa dia pernah jualan cilok depan SD kamu? Gimana? Ya apa? Nggak ngerti Dia makanya. kenapa dia? Cuman ya teman-teman aku aja yang tahu kayak apa? Kamu satu alma mater sama aku. Kenapa sih dikatain SD apa segala macam gitu. Maksudnya jangan sampai ngatain orang segitunya kan kalian dia nggak pernah tahu misalkan orang tua aku didik aku, Iya. sekolahin aku tuh dengan kerja keras seperti apa gitu Iya, loh Mas. Terus iya. dikatain dengan seenaknya lulusan SD, terima nggak? Enggak kan? Apa Gitu. yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan pada saat dia ngatain kamu begitu? Aku lebih ke diem aja sih Mas, sakit hati gitu. Lebih sakit hati Nangis dikatain cur apa lulusan SD? lulusan SD. Oke. Karena kan perjuangan orang tua lu nyokolain aku gitu, terus tiba-tiba aku diumbar-umbar ke orang-orang bahwa aku tuh lulusan SD gitu. Cuman kan aku orang yang nggak bisa marah, nggak bisa yang kayak orang-orang posting enggak, aku bukan aku banget gitu Mas. Kamu kayak kenapa gitu. nggak balas dia dengan Nggak ngasih mau. klarifikasi, statement apa gitu? Menurut aku karena aku udah tahu sifat dia seperti apa, jadi kalau aku ladenin Pasti dia akan lebih lagi. nah gitu. Jadi Nggak lebih akan ada baik habisnya kan? nggak akan ada Dan nggak habisnya, nyambung kan nggak pasti? akan nyambung. Terus kayak Oke. lebih baik aku diam, maksudnya kayak Waras aja lah ya. gitu. Nah. Terus kan dia menyebarkan sesuatu yang bukan ranahnya dia, maksudnya yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang dia tuduhkan ke aku gitu kan. Cuman aku diam aja, udah biarin aja nggak apa-apa. Oke, waktu dia podcast ke sini dia sempet lagi rame story-nya adalah dia nyamperin rumah kamu atau rumah orang tua kamu kalau nggak salah. Nenek aku ya. Yang ada mobil di depannya, ada Nenek aku ya. nenek kamu disamperin sama dia. Ngapain? Kan ada orang tua aku kan di sana ya kebetulan. Terus ya intinya pengen puas aja mungkin ya, bilang ke orang tua nih kalau aku anaknya Oh, selingkuh sama suami saya. iya gitu, dibilang jual diri ke suami aku, bablas segala macam. Terus kan orang tua aku nggak terima ya Mas. Ibaratnya gini, bagaimanapun itu anak aku, baik buruknya itu anak aku. Dan dia harus percaya sama anaknya kan? Iyalah Iya. gitu. Terus Cuman kan bagusnya orang tua aku ngedidik aku gini, kalau kamu salah akuin salah. Dan dia waktu dibilangin begitu, dia nemuin depan nenek kamu orang tua kamu? Ada mama aku kebetulan. Apa? Mama kamu reaksinya apa ke dia? Marah lah, pasti emosi. Dan dia ngomongnya dengan cara apa ke mama kamu? Ngancem mau bilang apa
nanti dipenjarain ya 4 tahun bablas segala macem. Jam Dia ngancem gimana coba? Dia karena ini suatu kesamaan nih. Semua orang lawan-lawan dia tuh semua diancem. Apa ancamannya? mau dipenjarain katanya 4 tahun. Terus kalau dia gak Oh, dia jaksanya, jaksa penuntut apa gimana nggak bisa ngerti. tahu udah langsung 4 tahun? terus tiba-tiba bilang ditunggu jam 10 Polda apa segala macam. Oh, selalu bawa Polda. Iya, terus Sorry nih, nama Polda udah sering dibawa sama dia. Atau mungkin Polda masih menuntut dia kali ya? Karena membawa institusi terus nih. Iya kan? Oke, ditunggu di Polda terus? terus nanti polisi jemput kamu bla bla. Itu tuh bukan sekali 2 kali ngomong kayak gitu, tapi aku diemin aja nggak apa-apa karena kalau aku ladenin juga nggak akan benar juga. Polisi gitu. mau dijemput kamu. Iya, Oke. terus Padahal dia selalu dikawal sama polisi ya. terus kalau ke aku nge-DM lagi bilangnya dia mau menjarain aku 15 tahun penjara. Oh, dari 4 tahun naik 15 tahun. Naik ya? Naik. Gitu. Terus bukan ke aku aja, adik aku dihubungin apa ya, kasusnya ngancem. Oke, apa dia Mau ancam? penjarain kakak kamu, bla bla segala macam. Berapa tahun beda lagi tahunnya? Berapa tahun aku lupa lagi kalau ke adik aku gitu ya. Oke, disuruh mau ditunggu di Polda lagi. Iya. Tuh ada apa sih dengan Polda? Apa mungkin dia apa mungkin jualan somai depan Polda atau gimana sih? Nunggunya depan Polda terus janjiannya gitu? Calo kali. Hah? Calo. Hah? Nggak tahu nih, aduh. Aku ada bukti, Ada bukti cita-citanya polisi, nggak kesampaian. Cita-cita. Tongkrongannya di Polda terus, tongkrongan kami. Bukan tongkrongan pecundang. parah banget sih. Aku lupa lagi mana ya. Pokoknya gitu mau aku udah kasihin ke teman aku si bukti-buktinya semua bilang mau penjarain kamu 15 tahun penjara apa perzinahan apa segala macam gitu. Tatut nggak kamu? Enggak. Enggak, sama sekali. Karena kamu nggak bersalah kan? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kenapa ngelaporin dia balik? Kan dia udah jelas-jelas majang foto kamu di sosmed dia. Udah ngatain kamu dengan tadi lain sebagainya. Kenapa kamu nggak ngelaporin dia? Lagi diurusin. Mau nggak ngelaporin dia? Jawabnya nanti yang di sini. Oke. Nanti kita berdua aja ya abis ini. Iya. Di balik korden. Ya kan off the record, ya kan? Oh iya, dia fitnah katanya. Dia fitnah katanya waktu dia datengin orang tua kamu, malah keluarga kamu yang ngancem katanya. Jadi sebenarnya Kenalan keluarga kamu bilang, ibu kamu saya kenalannya polisi gitu. jadi mungkin karena orang tua mah kaget ya. Orang Iya. tua tuh kaget. Anaknya diancam apa segala macam. Ya mama aku bilang gini, ya kalau misalkan anak saya tidak terima dituduhkan seperti itu ya kita juga lapor balik, anak saya lapor balik. Apa kenalan papanya juga ada kok, maksudnya teman-temannya polisi apa segala macam. Karena diancam. Karena diancam kan 4 tahun. Tapi mama penjara. kamu ngomongnya seperti tadi kan? Iya, seperti itu Tuh, tadi. gue nggak tahu kenapa ya. Gue bukan karena lo cantik dan dia dia nipu gue gitu. Gue kan nggak ngomong gitu, Bukan karena kamu cantik dan dia nipu gue, bukan. Tapi gue nggak tahu kenapa, gue lebih percaya kata-kata lo karena lo jujur. Lo nggak ada yang lo tutup-tutupi dari tadi. Iya, mama saya memang ngomong begitu gitu kan. Tapi karena diancam kan, dan bukan juga bawa-bawa institusi Enggak, bukan. powerful karena emang dia. Iya. Saya juga ada bapaknya kenalan, saya bisa Iya. lapor juga gitu kan. Gitu. Emang kebetulan kan Nggak salah rekan-rekan bahasanya. orang tua aku, papa aku kebanyakannya yang kayak gitu-gitu, kayak polisi, intel apa TNI yang kayak gitu-gitu. Jadi Ya emang kan teman-temannya gitu emang kan. Kan bisa teman-temannya, nanya iya, nanti kan. Iya, jadi baiknya kayak apa segala macam. Kan orang tua diancam gitu, emang enak mas? Kan nggak enak. Gimana pun juga dia anak saya, kok dengan seenaknya kamu bilang mau menjarain, dijemput polisi, ditunggu di Polda jam 10 kalau aku nggak ngadep dia. Oke. Terus jadi intinya dia tuh pengen aku minta maaf mas, ngakuin kesalahan. Iya, dia pintar dia mancing itu. Gitu. Terus memang ada chat yang pernah dia capture di aku bilang kan gue udah ngakuin kalau gue salah, gue minta maaf tuh. Oh, lo bilang begitu? Iya. begitu kan. Dia sempat bilang tuh kan dia sendiri ngakuin kan gitu. Iya, gitu. Lo ngakuin apa tuh? Ngakuin gini mas, iya oke aku salah nih, aku salah udah ketemu dia gitu, udah ketemu laki itu gitu, ngerti nggak sih? Iya. Tapi aku tidak ada hubungan apapun. Bukan Mbak. mengakui bahwa gue Enggak, berselingkuh dan enggak. Aku ada semua bukti chatnya juga ada. Iya. Terus aku nggak pernah sama sekali yang dia bilang di podcast Kak Uya bilang kan nelponin, diteror sama aku ya. Oh iya, diteror sama kamu. Aku ada buktinya semua. Siapa yang nelponin aku? Siapa yang neror aku? Dia. Kamu diteror gimana? Angkat dasar lo apa segala macam itu. Masih ada buktinya? Ada. Jangan hilang ya. Ada, semua ada. Oke. Kamu dikatain diancam, dasar dan lain sebagainya. Itu kejam loh, kata-kata yang kejam loh. Kejam, sakit hati.
Itu Tapi udah aku nggak bisa marah, Mas. Ya nggak usah marah, laporin aja, ngapain marah-marah. Orang secantik kamu marah tuh jadi jelek, nanti jadi peot gitu kan. Oh iya, katanya Nggak, ada orang, istri orang ngelaporin lo karena suami selingkuh sama lo gitu ya? Oh enggak, jadi aku nggak akan sebut nama juga ya. Iya. Jadi si cewek itu yang ngompor-ngomporin dia juga, yang katanya aku minta bensin juga ke suami gue, babel semacam. Aku mah semua bukti ada, Mas. Oh, lo minta bensin, maksudnya suaminya Iya. kerja di SPBU apa gimana? Jadi aku disangkanya selingkuh sama si suaminya dia. Padahal nggak ada, dari chat juga chat biasa aja gitu. Terus malahan si cowok itu ngedeketin aku tuh sebelum mereka menikah. Sorry to say, aku nggak tahu kalau besoknya tiba-tiba si cowok itu menikahin cewek karena udah gede. Udah gede. Iya. Dan lo dideketin dia tanpa lo tahu. Iya. Kan bukan salah lo jadi orang cantik kan, deketin orang kan? Aku kan ada bukti semua, Mas. Bukti chat si perempuan itu apa segala macam ada. Oke. Enggak aku. Tapi lo mengakui bahwa lo dideketin sama cowok itu dulu? Aku iya. Tanpa lo tahu dia mau nikah? Tapi aku nggak pernah kayak misalkan deket, jalan berdua apa segala macam. Apalagi dapat transferan atau dikasih apa, nggak pernah sama sekali gitu. Kalau ada buktikanlah gitu kan ya. Oke, dia kan sempat ngepost katanya gini nih. Di bawah katanya Zania nih, lo DM ke dia, oke, lo cari masalah sama gue, itu kata dia berarti ya. Terus ya sorry kalau emang gue murahan, lo bilang gitu. Nah, terus gue bawa pas di kantor pengacara, gue kan udah ngaku salah, gue minta maaf, tapi lo nyolot duluan gitu kan. Jadi dia kan ngata-ngatain busuk apa segala macam murahan. Terus kan Mas kepancing. Nah, lo ngomong ya sorry kalau gue murahan. Ya sorry kalau gue murahan gitu. Emang kenapa gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau gue suruh ngebandingin lo mahalan lagi. Serius. Kalau kita mau mahal murah ya, lo tuh jauh lebih mahal. Karena lo nggak nipu dan lo cantik. Makanya kan tadi yang aku bilang, oke, gue ngakuin kalau gue salah, gue minta maaf kan yang tadi aku jelasin ke Kak Uya ya itu. Terus yang ya sorry kalau gue murahan ya dikatain murahan, ya udah aja gue gituin sekalian. Ya sorry kalau gue murahan gitu ya. Ya sorry kalau gue murahan. Dari mana dia bilang ada bukti transaksi lo, bagus, silahkan buktiin. Oke. Dan dia tidak bisa membuktikan. Ya, bilang ada CCTV rumah, bablas segala macam kan waktu di podcast di sini bilangnya kan ada CCTV rumah juga. Iya. Tapi kan waktu podcast sama si Kak Denis kan dia bilangnya CCTV cuma ada di kamar anak gue doang yang jalan. Katanya. Oh, dibilang sini ada di rumah. Ada. Di Denis beda. Di Kak Denis. Jadi aku bakal bongkarin ntar di kepolisian. Jadi intinya yang dia bohong di tempat gue apa dia bohong di tempat Denis nih? Nah, emang udah dasar kang bohong. Siapa sih yang undang dia dulu? Usahain aja, gara-gara lo undang jadi gue ditipu. Bukannya dia minta ya? Oh, dia minta ya berarti ya? Oh gitu. Oke. Jadi intinya adalah, nah ini foto waktu lo di rumah dia ya? Dia datang ke rumah lo ya? Iya. Oke, dia kan sempat posting dari zaman sekarang pelakor lebih galak. Dan lo nggak pernah ngancem-ngancem dia ya? Nggak pernah sama sekali. Aku ngebalasin story juga nggak pernah. Aku diemin aja. Oke, Mbak Ziat, harga postingan aku buat endorse kan 5 juta ya. Ini aku kasih gratis, semoga postingan saya membantu biar tarif Anda naik. Kalau menurut gue sih harusnya orang yang endorse lu lebih mahal daripada dibayar dia sih. Iya kan? Oke, ini dia posting banyak-banyak banget nih. Terus sampai data kamu juga lulusan SD. Terus habis itu wah, oke. Nah, intinya kamu sekarang lagi mau ngelaporin dia? Adalah tahapan-tahapan. Hah? Ada pengacara nggak? Ada. Nanti kita ngomong di belakangnya. Itu mah jangan bahas di sini. Ya tenang. Rahasia. Dia juga bilang katanya gemes jika. Maksudnya apa tuh? Jadi ada yang aku bilang Mas yang si perempuan itu yang ini. Iya. Yang tiba-tiba akan menikah kan aku nggak tahu. Kayak misalkan gini, kita ramean ngobrol ngopi terus tiba-tiba besoknya ada yang posting nikah, kaget nggak? Iya. Tapi aku nggak merespon bahwa aku suka sama si cowok itu, nggak? Iya. Maksudnya berteman biasa aja. Cuman memang pada dasarnya si perempuan itu keki sama aku, cemburu sama aku, jadi ngelontarin kata-kata yang nggak pantas lah, maksudnya kayak bahasa-bahasa binatang, terus kayak pakai bahasa Sunda yang kasar. Aku nanggepinnya nggak. Ya kamu baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Dan ini kamu dikasih nama itu loh sama dia. Iya. Ya. Itu lontong kan? Chatnya juga sama aku masih ada nih. Masih ada? Masih, belum aku hapus ya. Ini karena dia potongan-potongannya doang nih. Iya, terus yang dibilang aku ngakuin
karena kan dia ngata-ngatain lo, mana enak ya Mas ya. Iya, Ya iya, udah benar. sekalian gini. Nggak enak didengarnya ya. Nggak enak didengarnya, terus dia terus dengan menuduhkan, udah aku jelasin tapi kayak gatel sama suaminya dia, bablas segala macam. Ya aku kan kepancing ya Mas ya, namanya Iya. udah disabarin, terus bahasanya dia tuh aduh kayak Kasar. mohon maaf ya kayak orang yang Yang- nggak berpendidikan sama sekali gitu. Iya, dia ngatain kamu lulusan SD, tapi bahasa dia kayak nggak sekolah, kayak nggak Ini sekolah mah sama perempuan sekali. yang itu beda. Iya, bukan- satu lagi ya. Tapi Mm-mm, sama lah bahasanya lah. bahasanya sama Iya. tapi Parahan mana nih? parah dia sih. Para dia loh. Kalau Oke, bahasa. iya, iya. Sama aku diginiin aja. Ya mungkin suami lo penasaran, belum tahu rasanya gue kayak gimana, makanya kayak gitu. Aku gitu. Oh, lo bilang begitu dan lo kata-kata benar kan? Karena suami lo belum pernah ngerasain nidurin gua Iya, gitu kan? iya. Iya kan emang belum pernah nidurin lo Nggak kan? pernah sama sekali. Ih, nggak. Tapi kata-kata itu yang digunakan sama dia seolah-olah lo ngaku lo gitu kan? Mm-mm. Itu lontong pete kan? Jadi Iya. karena aku tahu kan aku cari tahu Iya. juga perempuan ini gimana terus kan ada oh begini terus dia kan ngata-ngatain aku, ngaca kamu tuh emang background kamu tuh seperti apa gitu, emang aku tuh nggak sebaik itu tapi nggak sejelek itu juga gitu loh Mas. Dan lo nggak nipu. Nggak nipu, terus Tukang tipu tuh derajat paling di bawah lumpur, di bawah tikus gitu loh. Biasa ya mukanya mah. Sebel gua. makanya pas dia ngatain, Sabar. pas ngatain aku loh, ya udah aja sekalian aku bilangin, ya sorry aja gue mah mahal. Iya. Aku gituin aja karena kan kesel Mas sama bahasanya udah dibaikin, Iya. masih udah disabarin, Iya, dibaikin iya. terus tapi dia masih nyolot mulu, kan aku serba salah. Mau tau nggak? Yang bener ngadepin dia gimana? Gimana? Jangan lo jawab. Karena pengalaman gua ngejawab dia, ngomongnya nggak nyambung, nggak masuk logika berpikir gua. Iya. Jadi udah cuekin aja udah. Intinya orang kayak gitu nggak, ntar dia ceramah, ntar dia jadi ceramah agama gitu kan. Iya, terus aku lihat juga yang dia kasus kemarin kan, biar apa orang hina-hina, maki-maki biar menjadi pelebur dosa. Terus kayak aku tuh, kamu nggak ngaca kemarin terus ini nggak ada apa-apanya dibanding kamu ngejatuhin aku. Iya, hina-hina apa yang dia aku, perbuat ke kamu. maki-maki aku. Iya. Dia nyeramain orang, tapi dia sebetulnya dia nggak lagi ceramain orang sih. Ceramain Dia lagi nyeramahin orang tapi di depan kaca. Jadi dia ngomong sama diri sendiri, cuman pas lagi sambil ngetik gitu loh. Iya. Sekarang lu masih kesel sama dia? Jujur. Kesel mah ada aja, sakit hati. Pasti dong. Tiap keinget tuh sakit hati, tapi aku tuh selalu berusaha apapun yang bikin aku sakit hati aku maafin gitu. Jadi Oke. biar ke akunya nggak berat gitu Mas. Jadi kayak Iya. kalau aku Jadi udah penyakit bisa hati, jadi iya. penyakit hati, jadi dendam, benci, aku nggak mau. Aku Iya. udah memaafkan siapapun apapun yang udah ngata-ngatain aku, hina aku, atau maksudnya kayak dia gimana, aku maafin, tapi sakit hati aku tuh sampai kapanpun nggak bakalan pernah bisa lupa dan nggak bakalan pernah bisa hilang gitu. Pasti aku ingat terus kejadian itu. Oke. Tapi kalau dia udah masuk penjara, kamu sakit hati berkurang nggak? Kasihan sih sebenarnya, Masih kasihan. kasihan. Tapi perasaan itu yang sama loh di semua korban, termasuk gue tuh masih sempat kasihannya. Tapi dia nggak pernah kasihan sama kita. Iya. Yang dia lakukan tuh parah banget. Di bip ya? Kasihan tapi ya kan Apa kayak kasihannya gimana? Gak mau tahu. Untuk seorang lo yang udah diperlakukan sejolim itu sama dia, lo masih kasihan tuh kenapa kasihan? kasihannya tuh kalau bener dia sakit, sebenarnya kan dia butuh orang yang kayak tulus, kayak ngarahin dia gitu. Iya. Sedangkan kan kayak nggak ada yang bisa ngarahin dia, mantau dia apa segala macam. Makanya dia kan seenaknya kayak ke orang, hampir ke semua orang dia ngerendahin, hampir ke semua orang dia. Semua orang rendahin. Yang ditipu jadi rendahin sama Iya dia. kayak gitu. Tapi masih kasihan kamu. Kasihan, pasti kasihan Mas. Ya udah gue juga kasihan lagi nih. Iya. Gimana dong? Kalau tanya hati kasihan ya kasihan gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu, dia aja nggak kasihan sama aku gitu. Iya. Dia aja dengan seenaknya, Iyalah, dengan bangganya jolim. bilang di podcast Kak Denis, ya ngerti nggak sih? Gue cuma pengen puas aja. Ada itu podcastnya kan aku lihat. Iya. Dia kayak gitu tuh pengen puas berarti gitu, ngata-ngatain aku Iya. segala macam. Gitu. Gila nih orang nih udah cantik, baik hati, udah dijolimin masih begitu. Pada jomblo kan lo. Oke. Jadi intinya Iya. ketika kita belum bisa kasih manfaat untuk orang lain, setidaknya jangan pernah merugikan orang lain. Bener banget. Ini ceramah yang baru bisa gue terima nih. Kuat tuh. Iya, kuat ya.
Oke, intinya gitu. Bahasa Sundanya apa? Pami urang tetiasa ngabere something nu bermanfaat. Janganlah melakukan orang. Bahasa Sundanya apa? Tekedah apa yang ngarugikan? Keset dah. Kela. Tekedah ngarugikeun batur. Batur. Sok. Cicing sia ulah gandeng. Ulah ngancam-ngancam korban-korban maneh. Sia ulah dendeng. Gak apa, kita sama-sama kesel sebetulnya. Cuman kita jadikan kekesalan ini jadi komedi aja, biar kita happy. Jangan kita jadi penyakit hati, jangan kita jadi kesel. Nah, iya. Iya kan? Oke, pertanyaan saya yang terakhir adalah, udah punya pacar belum? Kan tadi udah tanya. Udah belum jawab pasti nih. Ya ada lah, pokoknya ada. Kalau enggak saya mau bikin nih, ya Jania mencari jodoh. Iya kan? Dia udah baik, orangnya sabar, ya kan? Kamu sekarang apa sehari-hari sih? Saya masih ngurusin usaha aku, ada brand baju. Apa brand baju apa nih? Sekalian promo kalau gue boleh nih. Udah Kumiko. Apa? Kumiko. Kumiko. Iya. Itu apa, baju cewek? Baju cewek, khusus cewek. Oke, produk lokal bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Iya. Kumiko, KUM. Kumiko.idn. .idn itu Instagram. Instagram. Tuh, dengar tuh guys ya. Nanti kalau misalnya bagus gue jadi investor. Ya, bukan investor abal-abal ya kan. Atau nipu. Dari Baby Loop. Oke, ya udah. Kalau begitu, terima kasih Jania. Ini mudah-mudahan jadi bisa meluruskan gosip-gosip dan berita buruk yang terjadi sama kamu. Kenapa kamu akhirnya mau ngomong ini dari kemarin? Kan kamu nggak mau ngomong di mana-mana. Kita aja ngubungin kamu dari tadi, kemarin nggak mau gitu. Karena aku jadi males manjang mas gitu. Iya. Jadi aku nggak mau sesuatu hal yang udah terjadi teh kayak aku belajar ya udahlah gitu, nanti juga orang tahu dengan sendirinya gitu. Ya, dan sekarang orang udah tahu kok. Jadi ibaratnya gini, kalau menurut gue nih, lo dizolimi kemarin, tapi Allah menunjukkan ini bukan dari mulut kamu, tapi dari kasus inilah terbuka siapa dia sebenarnya. Karena aku dari waktu dari kasus-kasus kemarin kan 2 kali aku digituin dengan foto yang sama gitu. Maksudnya aku tidak pernah musik dia, nggak pernah gangguin hidup dia gitu. Kok aku diusik terus, kok aku dibawa-bawa terus ke masalah rumah tangga mereka gitu. Ada apa sih sebenarnya kan gitu. Udahlah nggak usah khawatir. Sekarang orang dia mau nerima, misalnya dia mau jawab, mau manjangin. Orang udah nggak akan percaya sama dia, percaya 999% nggak akan percaya. Ya, ada 0,01 yang percaya, yang masih percaya sama dia, ya mungkin asistennya. Nah, sama pengawalnya. Ya kan? makanya aku dari kemarin-kemarin juga udah cuman pengen ngomong tapi aku tahan. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting sekarang udah lega belum? Lega lah. Lega kan? Cuma udahlah. Intinya mau sakit hati mau apa juga udah doain yang baik-baik aja udah. Iya, udah. Bagus. Keluarga kamu, salam buat keluarga kamu. Sehat-sehat, salam buat ibu, nenek ya. Ya. Kapan bisa mampir nanti ke sana ya? Iya, boleh. Hah? Mau podcast? Iya, iya. Gue ikut dong. Apa? Berarti gue ikut. Enggak podcast aja pakai handphone kan bisa, nggak usah ikut kamera. Ya udah, guys. Jadi mudah-mudahan untuk minggu depan ada mau masuk apa? Teh pucuk atau teh botol silakan ya. Terima kasih Zania. Iya. Ya, Instagramnya boleh kita Boleh. tongolin ya. Oke. Punya YouTube juga? Enggak. Nggak punya ya? Nggak. Oke, mau buka skincare nantinya? Enggak. Tour travel? Enggak. Oh iya iya. Kalau ada nanti gue invest, gue beli itu ya gitu. Ke Turki, mau ke Turki nggak? Mau. Mau ke Turki mana? Di endorse 4 orang nama nih? Mau. Iya, kemarin gue jadi janji sama dia endorse. Tapi Om Dolo ya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu, selingkuhannya kan itu udah parah banget kan. Itu nggak buat kakak sesek tuh sakit hati. Ya pastilah sesek sakit hati ya. Aku juga sesek nih. Soalnya separuh nafas aku ada di dalam kakak. Laporin ke pihak polisi gitu nggak mau? Enggak. Oh, kalau aku sih mau laporin kan. Kenapa? Ya laporin kita ke KUA. Tapi kakak cantik-cantik juga penipu tau. Hah?